Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, dalam kajian tarbiyah Islamiyah, ya, pendidikan Islam, ya, dalam setiap hari Sabtunya yang lalu kita sudah membahas dua kali masih berkaitan dengan masalah olahraga, ya, sebagai satu pembentukan nilai fisik anak, ya, sesudah diberikan pembekalan terhadap nilai dakwah. Maka jelas tidak mungkin berdakwah kalau fisik tidak sehat, dan kita sudah sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan olahraga, pembentukan jasmani. Pada pagi hari ini kita akan selesaikan dalam kajian olahraga ini, di mana salah satu perhatian baik guru, orang tua, ya, kalangan yang memang terlibat di dalam dunia pendidikan ini perlu diperhatikan, karena sudah kita sampaikan bagi anak-anak itu banyak waktu yang luang. Yang kedua, tentunya olahraga ini membentuk kebugaran dan kesegaran fisik, dan yang ketiga, insya Allah dapat memperkecil bahkan menghindari penyakit. Makanya para olahragawan itu biasanya cenderung, bukan tidak pernah sakit, tapi nilai sakitnya itu tidaklah, ya, besar, kronis dan sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan oleh para pendidik untuk dibentuk, ya, ketika waktu kosong, ya, ketika fisik masih bagus, ya, ketika penyakit belum menyerang, ya, karena kita kadang-kadang sedih seperti sekarang ini. Ya, anak SD aja udah merokok, kita bilang kalau udah merokok ini kan sudah memasukkan bibit, ya. Kalau dari SD sudah merokok, ini bagaimana SMA-nya, ya, ini bagaimana nanti perguruan tingginya. Maka cenderung jangankan nanti SMA, SMP aja udah kena narkoba, kan itu problem. Kalau tidak ada kegiatan hal tersebut, kita sudah paparkan itu. Nah, pada pagi hari ini ada hal yang perlu, ya. Yang lalu juga kita sampaikan salah satu perangsangnya itu adalah hadiah. Ya, hadiah ini perlu, namun ada yang perlu diperhatikan bahwa, ya, nilai hadiah ini, ya, jangan diambil dari mereka kalaupun ada event atau turnamen, ya, namun kita bilang ada unsur lain, ya. Kalaupun misalnya guru dia ngantongi uang, anak didik itu waktu di sekolah misalnya, atau di kegiatan eskulnya, ayo siapa yang menang nanti akan dikasih ini, silahkan aja, ya. Ini hari siapa yang menang, ya, misalnya dikasih susu kotak. Tapi yang jelas jangan dikumpuli uang dari anak-anak itu, ini bisa mengarah ke judi jadinya. Maka itu ada tiga hal yang perlu diperhatikan di dalam mendidik anak pada posisi olahraga ini, karena memang itu perlu ada, kita bilang, pendorongnya. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pakaian, ya, karena namanya mendidik anak olahraga ini kan bukan merupakan satu ketentuan pada unsur diadakannya event atau turnamen, karena memang di sekolah, di rumah misalnya, di ekskul, ya. Maka pertama pakaian, ya, jadi pakaian itu jangan sempat menunjukkan aurat. Nah, itu perlu, ya, itu perlu bahwa auratnya jangan nampak. Paling tidak yang perlu diperhatikan, kalau laki-laki misalnya celana, ya, celana cingkrang itu pun silahkan aja, karena dia melewatin, ya, lutut, dia di antara mata kaki dengan lutut, ya, di betis itu, ya.
Nah, ini permasalahannya ya, pakai itu nggak ada masalah karena memang dia mau olahraga. Kalaupun dibawa ke kolam renang kita bilang ya silahkan aja udah. Bahkan sekarang pun ada bikini perempuan yang muslimah yang menutupi semuanya ya semua tertutupin sampai tinggal mukanya saja ya sama tangannya itu kan. Nah, ini kan menunjukkan pada kita bahwa kemajuan zaman tidak akan ketinggalan bagi kita orang muslim ini, insya Allah ya, itu tidak akan ketinggalan dan tidak akan menjadi satu hal yang menghalangi ya. Bahkan kalau kita lihat olahragawan muslim sekarang banyak itu ya, bahkan yang main poli sekalipun kalau kita lihat ya, selama ini kan yang main poli itu kan ngeri kan itu ya, berbentuk betul baju perempuannya itu. Sekarang ternyata organisasi olahraga ya, IOC, organisasi olimpiade itu malah sudah membenarkan ya untuk memakai jilbab, dan itu sekarang tidak dilarang sepanjang memang pergerakan olahraga itu ya tidak mengganggu kondisi ya gerak dari olahragawan atau atletik itu sendiri ya. Makanya sedangkan yang di situ saja pun diberi kelonggaran pada aturan ya, tentu kalau kita di sekolah ya bisa ditentukan ya pakainya begini, yang penting jangan nampak auratnya, baik laki-laki apalagi perempuan misalnya. Nah ini perlu ya, jadi artinya bahwa itu perlu diperhatikan terhadap kondisi anak ya. Nah yang kedua ya, tidak mengandung unsur judi. Nah, ini tadi. Jadi olahraga ya olahraga, tapi jangan situ masuk sedikit ya, mengajari anak untuk itu. Kita ini kalau main gini-gini aja rasanya nggak sedap ini ya. Gimana kalau kumpul-kumpul siapa yang menang, nah dia yang nanti dapat. Ah itu yang kita bilang, nah ini udah nggak bener ya. Perkaranya mau menang mau kalah ya, kalau memang sama-sama mau patungan ya silahkan aja, tapi jangan yang menang dapat yang kalah tidak. Nah, ini sudah ada pertaruhan di situ. Atau yang lebih bagus ya tadi ya, si guru menyiapkan ya, ini ya olahraga, siapa yang menang saya kasih, tidak ada dari unsur anak-anak itu sendiri, hanya merangsang memacunya untuk ya mendorongnya untuk semangat ya silahkan aja. Makanya paling tidak kan support seperti Rasulullah kan jelas dia ya, ada panahan dia datang, dia senang memberikan support. Ini yang salah satu yang ya aku senang melihat apanya kata Rasulullah, olahraganya. Maka Rasulullah membuat semangat, dia masuk ke satu grup, yang satu lagi nggak semangat, Rasul pindah lagi, akhirnya dua-dua semangat. Nah kan kadang-kadang motivasi seperti itu kan perlu ya, apalagi kalau kita bilang gurunya ataupun sekolah memfasilitasi apa ya untuk anak itu agar memang memacunya untuk bisa meningkatkan daya fisiknya dalam bentuk olahraga, silahkan aja ya. Kemudian yang ketiga ya, di situ tidak dekat ya dengan tempat yang kurang baik ya, tempat maksiat ya. Bisa jadi ya maaf apa namanya lapak tua ya, ada minuman keras. Nah, jangan dekat di situ. Nah, ini kan repot kita bilang, apalagi mau disuguhkan seperti itu. Siapa menang nanti boleh mabuk-mabuk. Nah, ini kan kacau gurunya nih, udah nggak betul lagi gurunya nih. Ya. Nah, jadi di situ tempat-tempat yang beresiko pada nilai maksiat. Nah, jadi kalaupun memang anak itu mau dibawa, ya dibawa. Tapi tempat itu dilihatlah dijaga betul dari unsur. Kadang-kadang kan begitu. Dibawa anak tuh berenang, udah berenang ternyata di kolam renangnya ada apa, ada yang dijual yang nggak bener ya, ada yang dijual itu yang diharamkan misalnya. Nah ini kan ya, ini unsur yang perlu diperhatikan oleh para pendidik ya, bahwa hal-hal yang menyerempet pada ketentuan yang melanggar agama ya, yang mengarahkan dia kepada perjudian atau tempat-tempat yang ada unsur maksiatnya. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jangan sana udah namanya lah anak-anak ya, begitu selesai nanti bertabur dia, wah itu repot nanti ya.
apalagi dia senang kali kalau udah namanya keluar sekolah, itu udah macam merdeka kali, lebih merdeka dari selesai, lebih dari perang lagi dia menang rasanya ya. Nah ini kan membuat kadang-kadang ya kewalahan, apalagi kadang-kadang gurunya cuma satu, guru olahraga satu, suruh tanggung jawab bawa anak-anak. Ini kan anak-anaknya nggak usah jauh aja, 30 aja anak-anaknya, satu guru olahraganya itu nggak terawasi ya. Jadi makanya begini-begini ya bagi kita perhatikan. Atau kalau orang tua jauh lebih bebas lagi sebetulnya untuk bisa mengawasi kan, karena seperti orang tua ya kita bukan memandang, ya memang beda ya, orang tua sama guru itu beda, sama-sama punya kelebihan. Hanya kan kalau orang tua itu mengawasi mesti ada ya satu nilai tambah, ya ini kasih sayangnya, sehingga kadang-kadang kehati-hatian itu ya, perhatian itu bisa lebih besar ya. Kalau guru tentu bicara tanggung jawab, kalau orang tua selain tanggung jawab ada rasa kasih sayang, sehingga dia benar-benar mengawasi anaknya. Kalau guru ya sebagai pendidik dia memberikan ilmu dan ada tanggung jawabnya. Cuma kalau ditanya lagi apakah dia punya kasih sayang, ini yang kadang-kadang kurang kalau kita lihat ya. Jadi makanya hal-hal seperti ini perlu diperhatikan lebih jelas ya. Di dalam membentuk fisik anak, Islam juga punya aturan-aturan yang baik, dan jelas Rasulullah sudah menekankan dalam satu unsur yang begitu mendasar, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif ya. Mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kuat keilmuan, kuat bentuk fisik ya, kuat di dalam menghadapi apa kita bilang, nah ya, kondisi kehidupan bagaimanapun insya Allah ini yang diperlukan. Nah, maka itu ya dalam unsur olahraga pembentukan fisik anak, sekali lagi selain sudah dilakukan olahraga yang memang ada ketentuan-ketentuan peraturannya, tapi juga sisi lingkungan dan sisi keberadaan itu perlu dijaga. Seperti tadi, yang pertama ya tidak menampakkan aurat, yang kedua jangan diselipkan unsur judi di dalamnya, dan yang ketiga ya jangan dekat dengan tempat-tempat yang mengandung unsur maksiat, karena itu akan ya secara tidak langsung ya sudah mengajari tanpa apa kita bilang, atau membuat anak bisa terjerumus ke sana. Saya rasa demikian. Yang akan datang kita bicara tentang peringatan.